Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video ini berisi tentang kegiatan kami di hari kedua ketika ada di Kuala Lumpur ya teman-teman. Jadi dari pagi sampai menjelang sore ini kami masih tetap di rumahnya kakak ipar. Karena memang kakak ipar punya kegiatan jadi nggak bisa ngajak kami untuk keluar dulu dari pagi. Lalu kemudian pagi harinya itu kakak ipar aku beliin bihun ini. Asli ini enak banget teman-teman. Aku kurang tahu sih namanya apa ya. Menjelang sore kami diajak untuk jalan-jalan keluar karena ada 2 tempat yang akan kami kunjungi kali ini. Nah, gimana? Seneng banget kan ya ngelihat jalan-jalan yang ada di Malaysia. Jalanannya besar-besar dan juga gedungnya cakep-cakep. Nah teman-teman, ini kita sedang menuju dulu ke Terminal Bersepadu Selatan ya. Jadi besok kami sudah kembali ke Indonesia ya teman-teman. Tapi tidak kembali ke Batam, melainkan kita akan pergi dulu ke Tanjung Pinang. Karena di sana ada orang tua suami aku. Nah, sebetulnya kakak ipar aku itu ngajakin ke Genting, tapi karena waktunya terbatas, jadi kita nggak sempat pergi ke Genting. Dan sekarang ini sudah di bagian dalam dari terminalnya ya, karena kita harus beli tiket, supaya besok kita nggak kehabisan tiket nih teman-teman. Tiketnya bisa dibeli dengan menggunakan mesin seperti tadi ataupun juga di counter yang memang dilayani oleh petugas. Suami aku milih lewat petugas aja biar nggak bingung teman-teman. Dan ini kita udah dapat tiketnya, siap-siap kita mau keluar. Oh iya, bayar parkirnya di sini itu dengan mesin ya, jadi tidak ada petugas khususnya. Kita sudah menuju keluar nih teman-teman, keluar dari terminal menuju tempat yang akan kami kunjungi berikutnya. Tujuan kami kali ini adalah pergi ke Pavilion Mall teman-teman yang ada di Kuala Lumpur. Nah, jadi Pavilion ini itu adalah pusat perbelanjaan yang memang cukup terkenal ya di Kuala Lumpur. Nah, letaknya adalah di Jalan Bukit Bintang. Tapi mallnya itu besar banget dan dia menjual barang-barang yang branded banget. Kami cuma pengen foto-foto doang di sini ya teman-teman, nggak pengen belanja. Karena memang tujuannya bukan untuk belanja tapi hanya untuk sekedar melihat-lihat saja. Nah, itu mallnya sudah mulai terlihat ya teman-teman. Di depan sini agak ramai ya. Dan kita menunggu waktu dulu nih sebelum kita mau nyebrang ke sana. Tapi sebelumnya ini kami mau foto-foto dulu di seberangnya pavilion. Keren banget ya air mancurnya, tapi karena buru-buru, karena ramai ya, jadi lupa dong mau foto di situ. Nah, karena ini masih nuansa Imlek, teman-teman, jadi bisa dilihat kalau dekorasinya itu masih full dengan dekorasi Imlek. Lalu kemudian kita masuk ke dalam, dan dekorasi Imlek di dalamnya jauh lebih bagus lagi. Seperti contohnya, kelinci-kelinci ini, yang dia itu bisa bergerak sendiri padahal dia adalah boneka. Lucu banget ya teman-teman, didandanin dengan nuansa Imlek gitu. Lalu di bagian tengah, ini dia agak kosong ya, anak-anak bisa
berdiri di situ, tapi di kiri kanannya itu ada kelinci lagi yang besar banget. Jadi itu kayak sepasang, dia cewek dan cowok. Ceweknya itu pakai baju pink, cowoknya itu pakai baju merah. Asli cakep banget. Tapi jujur ya, kita masuk ke sini itu cuma untuk foto di dekorasi ininya aja. Karena setelah itu kita langsung keluar mau cari makan nih ntar teman-teman. Nah ini anak-anak masih main dulu sebentar. Lalu kami juga ada ngambil foto di sini ya teman-teman ya. Nah, menurut info ya yang aku baca nih teman-teman di TripAdvisor, mall ini tuh dia menjual barang-barang branded. Terus kebanyakan wisatawan yang datang ke sini itu berkunjung untuk sekedar cuci mata. Kecuali kalau datangnya itu tiap akhir bulan Agustus pada saat National Day Malaysia. Nah, itu baru deh ada sale besar-besaran. Mallnya ini luas banget dan juga bangunannya itu sangat bagus ya. Tapi aku nggak keliling-keliling sih, karena aku memang bukan orang yang suka belanja-belanja barang-barang branded, apalagi di mall yang besar seperti ini. Kita udah tahu pastinya kan kalau harganya itu pastinya mahal. Ini langsung menuju ke tempat makan teman-teman. Jadi dari Mall Pavilion itu kita jalan kaki menikmati sore hari ya di kota KL. Lalu kita makan deh ke salah satu, aku nggak tahu ya ini pokoknya dia masuk turun ke bawah gitu tapi kayak food court. Nggak ngerti di gedung apa, pokoknya banyak banget yang jual makanan di sini. Dan ini adalah restoran yang kami pilih. Dekorasinya lucu dan juga unik banget ya teman-teman. Dan kita pilih di sini ada bakute sama ada sup gitu. Aku nggak tahu sih supnya apa. Suami aku yang pesenin, tapi nanti kita bisa lihat sama-sama menunya ya. Dan ini dekorasinya simple, unik, tapinya vintage banget jatuhnya ya. Nah, yang merah-merah ini sebenarnya aku kepo ya, apa gitu kan. Ternyata itu adalah tisu ya teman-teman. Jadi tisunya dikasih seperti itu kepada kita untuk semua customer yang datang ke toko yang menjual makanan ini. Dan ini adalah supnya. Asli ini rasanya tuh enak banget ya teman-teman. Ini sup daging. Lalu kemudian inilah semua yang kita pesen nih. Lalu ini ada bakute. Asli bakutenya di sini tuh rasanya tuh enak banget ya, lembut banget. Pokoknya betul-betul menggugah selera banget teman-teman. Overall, aku dan suami beserta anakku itu cocok banget ya dengan makanan yang ada di Malaysia. Dan untuk tumisan sayur ini itu juga enak banget teman-teman. Selesai makan, ini kami langsung lanjut lagi ke tempat pemberhentian kami berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, memang dekorasinya itu banyak kali didominasi oleh dekorasi nuansa Imlek. Ya karena memang masih dalam rangka Imlek ya teman-teman, belum terlalu lama banget nih Imleknya lewat. Kita jalan lalu sambil nih kita ngeliat ada bangunan-bangunan ya sepanjang perjalanan menuju tempat pemberhentian kami berikutnya. Tujuan kami yang berikutnya ini adalah Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas yang berada tepat di KLCC atau Kuala Lumpur City Center. Nah, Menara Kembar ini itu adalah pencakar langit kembar tertinggi di dunia pada abad ke-20 ya teman-teman. Sebetulnya ini adalah bangunan yang tertinggi di dunia mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Tapi itu sebelum dikalahkan oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Tapi untuk saat ini, Menara Kembar Petronas itu masih merupakan bangunan kembar tertinggi di dunia ya teman-teman. Gedung ini sendiri sebetulnya dia merupakan gedung perkantoran. Lalu terdapat sebuah jembatan udara yang menghubungkan kedua menara itu di lantai 41 dan 42 ya teman-teman. Nah tuh bisa terlihat tuh kan.
Kita boleh berkunjung teman-teman ke lantai 41 dan 42 itu atau ke jembatannya, tetapi kenakan biaya ya. Untuk operasionalnya sendiri itu bisa dilakukan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kecuali di hari Senin, karena di hari Senin itu libur ya teman-teman. Nah untuk tiketnya berdasarkan yang aku lihat dari Wikipedia, kalau anak-anak 3-12 tahun itu Rp35. Untuk usia dewasa 13-60 tahun itu Rp85. Lalu untuk lansia 61 tahun ke atas dikenakan Rp45. Dan itu untuk tiket-tiket di luar warga negara Malaysia. Dan 3 foto itu adalah foto yang kami beli ya teman-teman dari yang jual foto nih teman-teman di sekitaran Menara Petronas ini. Dikarenakan kalau ngambil sendiri nggak bisa, nggak kelihatan teman-teman. Kalau mereka yang ambil itu jadinya tuh cakep banget karena mereka juga pakai lighting. Jadi kalau nggak salah mereka tuh kayak menggunakan 3 HP gitu ya teman-teman ya. Dan hasilnya jadi sekece itu. Kita nggak lama-lama di situ, cuma foto di situ aja sebagai tanda bahwa sah kita sudah pergi ke Malaysia dengan kita berfoto di depan Menara Kembar Petronas ini. Kami segera pulang menuju ke rumah kakak ipar kami ya. Masih tambahan sedikit cerita tentang Menara Petronas, terutama tentang jembatannya. Jadi jembatan itu juga berperan sebagai peranti keamanan ya. Jikalau terjadi kebakaran atau keadaan gawat darurat semacamnya di salah satu menara, maka para penghuni itu bisa mengosongkannya dengan menaiki jembatan ke menara yang satu lagi. Jembatan udara Menara Kembar Petronas ini juga selalu dilengkapi alat pemadam api mutakhir. Terdapat juga sistem pendeteksi panas, asap, dan suhu dengan alarm keamanan dan alat penyemprot air. Terdapat juga panel penyedot asap di sisi jembatan untuk menyedot asap kebakaran jika kebakaran terjadi di dalam kompleks jembatan. Wah, keren banget ya teman-teman. Dan ini sudah kembali di jalanan, ini tepatnya sudah di jalan tol ya. Dan kita menikmati KL di malam hari, jalan-jalannya, pemandangannya. Tepat sehari sebelum akhirnya besok kami akan kembali menuju Indonesia. Agak disayangkan sih nggak bisa lebih lama karena sebetulnya aku pribadi juga pengen ya ke Genting teman-teman. Kalau menurut kakak ipar, perjalanan ke sana dari KL itu makan waktu sekitar sejaman. Sebetulnya sih bisa-bisa aja ya kalau langsung kita ya udah deh dijadiin aja gitu kan. Tapi waktunya tuh betul-betul mepet banget ya, dikarenakan suami aku juga udah pesen tiket mau ke Singapura karena kami akan ikut one day tour teman-teman. Jadi ya udahlah terpaksa cuma bisa 2 hari aja di KL karena juga perjalanannya aja udah makan 2 hari sendiri ya untuk pergi dan pulang. Sampai di rumah itu masih dikasih es lagi ya teman-teman. Itu tuh kayak model es podeng ya, tapi dalam ukuran yang jauh lebih besar dan isiannya juga lebih banyak. Nah, 1 cup itu dia kena harganya di 35 ribuan lah ya teman-teman kalau kita kurskan ke rupiah. Rasanya enak, tapi benar-benar sebetulnya agak mabuk ya, karena banyak banget, apalagi kalau misalkan makannya sendirian. Nah, teman-teman, karena kita udah sampai di rumah, saatnya agak santai-santai, dan di malam ini, bocil aku beserta juga dengan keponakan itu lagi main kembang api. Semoga nantinya video ini di suatu saat nanti itu bisa jadi kenang-kenangan ya, terutama untuk mereka berdua. Kalau misalkan udah besar, ini loh ada bukti kalau misalkan kita tuh udah pernah sama-sama ketemu dan Alena tuh udah pernah mengunjungi saudaranya di KL. Seru banget ngeliatin 2 anak ini teman-teman. Yang satu tidak bisa berbahasa Indonesia, yang satu tidak bisa bahasa Mandarin, dan mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Yang namanya anak-anak, kalau misalkan ketemu dengan teman baru, bahasa itu tidak menjadi kendala ya. Selama mereka masih bisa mengerti dengan bahasa tubuh, yang mengisyaratkan kalau mereka berdua nyaman untuk berteman dan bermain bersama. Aku nggak tahu kapan lagi bisa datang ke KL, tapi pastinya aku akan sangat merindukan keponakan aku yang satu ini beserta juga dengan adiknya ya teman-teman.
Dua anak yang baru aku temui, tetapi udah sangat lekat banget di hati. Karena mereka berdua itu anak yang imut-imut banget, ya ampun. Betul-betul sayang banget sama mereka berdua. Semoga di suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi bersama dengan mereka berdua dan juga dengan kedua orang tuanya. Waktu semakin malam teman-teman dan sebentar lagi itu tiba waktunya untuk beristirahat. Kedua anak ini masih bermain sebentar di luar untuk mereka bermain bersama-sama terakhir kalinya dalam pertemuan kali ini. Dan demikian teman-teman video kali ini, semoga kiranya bisa cukup berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.